Hello, selamat datang kembali di studio bocor kami. Ya, tempatmu mendapatkan bocoran film sampai tuntas. Dan ya ampun, apa kabar guys semuanya? Lama banget box cinema gak muncul. Aduh, kangen banget. Yang penting ya, sekarang yang lagi pada puasa, saya ucapin selamat menunaikan ibadah puasa ya buat yang menjalankan. Semoga lancar dan juga berkah. Kalian apa kabar nih? Sehat semua ya? Pokoknya happy terus lah ya. Nah, film India yang bakal dibahas kali ini judulnya adalah Tadab. Terinspirasi dari kisah nyata loh kabarnya. Dan film ini diperankan oleh Ahan Shetty sebagai Ishana dan Tara Sutaria sebagai Ramisa. Saya ini juga lagi kangen banget buat nyapa-nyapa, lama nggak menyapa yang pada komen di video-video sebelumnya. Hai, ada Ilham Azhari dari Palembang. Selamat berpuasa juga ya. Lalu ada Hamisah 01, terus Nilam Nafila di Situbondo, Ika Harmei. Abis itu ada Dewi Sulasi. Sukses juga ya. Ana Darta, apa kabar di Kalimantan Selatan? Habis itu ada akunnya Cak Nonton. Hai. Bos Molen di Situbondo dan juga Alfa Deka di Taiwan. Apa kabar juga? Ada juga Dani Davi, terus Rose Piasih dan Tika Hadisti. Thank you ya guys. Semoga pokoknya semuanya yang nonton box cinema dalam keadaan yang happy, segera bertemu dengan seseorang yang lagi dikangenin, terus sehat selalu, rezeki lancar. Aduh amin bareng-bareng. Oh ya guys, sebelumnya saya punya satu pengumuman buat kalian yang pada suka traveling, habis itu solo camping, terus habis itu ngeliat pemandangan indah, into nature. Coba cek aja deskripsi di bawah ya, oke? Ada linknya, channel yang keren banget. Harus dicek, harus ditonton, like dan juga subscribe, oke? Oke, apapun yang kalian lakukan sekarang, tonton dan dengarkan dengan seksama film yang judulnya Tadab. Jadi, cerita filmnya dimulai nih ya. Belum-belum film ini sudah diawali dengan aksi kejar-kejaran dua orang cowok ya. Cowok kekar dan kelihatan galak kedua-duanya. Ishana namanya, kayak ngamuk gitu. Dan amarahnya tak terbendung. Dia mengejar laki-laki bernama Gutli. Dengan tenang namun pasti. Akhirnya dia berhasil menyerang bahkan mematahkan tangan Gutli. तो कब वापस आया? Belum tahu apa masalahnya nih ya, kan filmnya baru mulai nih. Siapa Gutli, terus abis itu kenapa dia harus dikejar-kejar, dihabisi oleh Ishana. Yang pasti, si Gutli dan anak buahnya berencana akan menjatuhkan Ishana. Nah, sementara itu di kantor polisi, Ishana ini udah duduk manis gitu, malah nantangin sang polisi gitu. Setelah mereka berdua sedikit berdebat, sedikit berkelahi gitu, tiba-tiba ayahnya Ishana datang. Hidup Ishana nih bener-bener kacau guys. Udah sia-sia banget lah rasanya hidupnya ya. Sering berkelahi, penuh amarah. Dan Ishana ini tinggal di gedung bioskop milik ayahnya. Nah, bapak tua yang biasa dia panggil Dedi ini adalah bukan ayah yang sebenarnya. Orang tua Ishana itu sudah meninggal sedari dia kecil. Dedi inilah yang merawat dan menyayangi Ishana seperti anaknya. Dedi ini pengen banget supaya Ishana tuh bisa kembali seperti dulu lagi. Seperti dulu Ishana yang memang sangat baik hati, suka menolong, disayangi banyak orang. Dan adegan kembali ke 3 tahun yang lalu. Gimana dulunya Dedi, ayah angkatnya Ishana ini punya sahabat namanya Paman Damodar. Dia memenangkan pemilihan menjadi pejabat kota tersebut. Dan anaknya namanya Ramisa. Dia sangat dekat dengan sang nenek dan keluarganya. Pokoknya mereka semua jadi sangat dekat lah ya. Film ini sedikit diselipi action dan juga politik nih guys. Jadi lawannya Paman Damodar sepertinya tuh ingin menjatuhkannya. Jadi dia tuh menciptakan masalah sedikit gitu untuk mengadu domba Damodar dan juga Dedi. Nah, sampailah pada momen Gutli hampir berbuat kasar pada Dedi. Ada Ishana di situ. Ngamuk lah dia. Langsung asal main pukul lah dia. Ishana malah menghajar Gutli habis-habisan. Nah, pertengahan Ishana ini ngejar-ngejar Gutli ya di dalam rumah, muncullah Ramisa wanita yang cantik ini. Tiba-tiba dia memeluk. Alasannya kalau memeluk 10 detik itu akan meredakan amarah katanya. Bisa aja ya Ramisa ini caranya. Jadilah mereka malah pergi dari rumah dan malah bersenang-senang bersama. Di sini mulailah benih-benih cinta terjadi. Ada feeling di antara mereka berdua. Cuma menurut saya Ramisa nih kayak terlalu aktif gitu loh. Aktif banget untuk ngejar-ngejar si Ishana ya. Suatu momen pokoknya Ramisa nih bertanya ke Ishana tentang hal yang semua orang gak ada yang tahu. Ramisa nih pengen tahu hal-hal yang paling rahasia dari Ishana. Akhirnya Ishana bilang kalau dia tuh pengen banget punya mesin waktu. Ingin melihat orang tuanya dulu menikah.
Seperti apa, dijodohkan atau karena cinta. Terus dia juga pengen tahu siapa yang memberinya nama. Dia juga pengen tahu perilakunya Isyana ini menurun dari ayahnya atau ibunya. Banyak banget hal yang ingin Isyana tahu tentang orang tuanya. Itulah kenapa dia selalu ingin jadi orang baik, supaya orang tuanya yang gak pernah dia kenal tetap bangga melihat anaknya. Isyana. Dan mungkin Ramisa ini terharu dan tersentuh gitu ya. Mendekat-mendekat dan mereka akhirnya makin dekat. Makin kerasa jatuh cinta gitu kali ya. Bahkan saat Isyana nganter Ramisa pulang, ala-ala loh, Ramisa ini bilang kalau cara ciuman mereka tadi tuh salah. Ada aja ya caranya Ramisa biar ciuman lagi sama Isyana gitu. Besoknya, Isyana bilang ke ayahnya, ke Dedi, kalau dia udah gak jomblo lagi. Sekarang statusnya Isyana udah pacaran dengan Ramisa, anak dari Paman Damodar, sahabat Dedi. Makin hari ya guys, mereka tuh makin mesra, romantis banget hubungan mereka. Bahkan pas neneknya Ramisa lagi ulang tahun, Ramisa nih masih aja minta Isyana menjemputnya tengah malam. Lalu mereka menghabiskan waktu bersama dengan romantis bener-bener deh lagi di mabuk asmara. Malam udah semakin larut nih ya. Akhirnya Isyana nganterin Ramisa pulang. Di sini Ramisa malah bilang kalau dia nggak bisa ketemu dulu selama beberapa hari ke depan. Karena ayahnya sibuk akan mempertemukan Ramisa dengan laki-laki lain yang akan melamar dan menikahi Ramisa. Nah loh, ini gimana ya? Isyana jelas kaget dong dan gak terima ya kan. Nah Ramisa pas ngasih tahu tentang ini, tentang dia akan dilamar oleh laki-laki lain tuh juga kayak enteng banget gitu. Kayak berusaha cepat-cepat pergi gitu, masuk ke dalam rumah gitu. Tapi dia berjanji ke Isyana kalau dia akan berusaha ngomong ke ayahnya. Kalau ayahnya gak setuju, Ramisa akan kawin lari dengan Isyana. Nah pas Ramisa mencium Isyana nih, ternyata sang ayah dari dalam rumah melihat kejadian itu. Waduh, mulai masalah deh nih ya. Di dalam rumah, neneknya Ramisa sudah memperingatkan Paman Damodar untuk berpikir lebih banyak lagi jika ingin berbuat sesuatu pada Ramisa dan juga Isyana. Jadi, karena hatinya atau cintanya Isyana ini terlalu dalam ke Ramisa, itulah kenapa Isyana tuh sekarang fokus, bener-bener fokus gimana caranya membalaskan sakit hatinya ke ayahnya Ramisa. Yang ternyata, akhirnya Ramisa dinikahkan dengan pria lain dan dibawa ke luar negeri. Sementara Isyana, hidupnya benar-benar berantakan hingga sekarang. Lol dan juga Dedi, ini namanya Lol ya, nama temennya ya. Lol dan juga Dedi menemukan Isyana sedang tak sadarkan diri di dalam bioskop setelah nonton rekaman Ramisa beberapa tahun yang lalu. Di sini Lol sedih banget. Dia cerita, nah flashback lagi nih ceritanya ya, di mana saat itu Isyana minta saran ke Lol. Lalu Lol menyarankan supaya Isyana menelpon Dedi dan minta ayahnya itu bisa menikahkan dia dengan Ramisa. Sekali lagi ceritanya masih flashback lagi nih ya. Nah, singkat cerita Dedi ini setuju dan dia akan menemui Paman Damodar untuk membicarakan pernikahan anaknya Isyana dan juga Ramisa. Beberapa lama gitu Isyana nunggu kabar dari ayahnya, kok gak telepon-telepon gitu kan. Sampai akhirnya sang ayah menelponnya. Nah, dia meminta Isyana datang ke rumah sakit dan ternyata Dedi lagi dirawat. Menurut Dedi, dia itu diperban dan dirawat di rumah sakit karena kecelakaan di jalan sebelum menuju rumah Ramisa. Tapi entahlah, itu bener atau enggak ya. Intinya sang Dedi ini, sang ayahnya Isyana nih ngaku dia belum ketemu sama Ramisa dan juga Paman Damodar gitu ya. Nah, lanjut nih ceritanya nih, masih di flashback lah ya, masih di beberapa tahun sebelumnya. Isyana itu waktu itu mau beli kerikil untuk proyek pembangunan kuil yang dilakukan oleh Dedi. Lol, tiba-tiba telepon dan ngasih kabar tentang pesta pernikahan Ramisa. Wow, dengan penuh emosi Isyana segera pergi melewati arena yang jelas-jelas akan dibom karena pembangunan gitu kan. Aduh, walaupun meledak sana sini Isyana gak peduli. Dia langsung menuju rumah Ramisa. Sampai di lokasi dia ngelihat dekorasi udah rapi dan cantik. Intinya nih ya, di rumah Ramisa, Isyana nih menunjukkan sakit hatinya di depan neneknya Ramisa. Dia bilang kalau semuanya terlihat sempurna dan cantik, kecuali nama pengantin prianya yang salah, gitu katanya. Karena harusnya tulisannya Ramisa dan Isyana. Aduh, sampai akhirnya Paman Damodar muncul dan mengusir Isyana, yang jelas-jelas dia memohon bahwa dia ingin menikahi Ramisa gitu. Gutli dan yang lainnya memukul Isyana dan menggotongnya keluar. Lalu, sementara Gutli dan kawan-kawannya dan juga anak buahnya Paman Damodar ini menyiksa Isyana habis-habisan, Ramisa, dia sedang sibuk dengan pesta pernikahannya yang terus berjalan dengan lancar. Sampai esok harinya, dengan terjatuh-jatuh Isyana akhirnya ke rumah Ramisa, yang ternyata seluruh keluarganya udah pergi ke London, termasuk Ramisa dan suaminya.
Kembali ke masa sekarang nih guys, tadi kan kita masih flashback tuh. Nah, di masa sekarang, di tengah sebuah pesta, muncullah dari kejauhan di dalam mobil. Ramisa tuh ngelihat Isyana dari kejauhan gitu. Isyana sibuk joget-joget di tengah banyak-banyak wanita gitu deh. Ini cara dia biar bisa melupakan Ramisa. Dan lol, keesokan harinya ngasih kabar kalau Ramisa ada di rumahnya. Wah, segeralah Isyana ke rumah Ramisa yang pastinya udah tahu dong disambut oleh Paman Damodar dan anak buahnya. Maksudnya mau diusir gitu. आपको जो जबरदस्ती कभी संभाल नहीं आएगी। Ramisa dari dalam rumah tuh ngintip. Dia dilarang keluar oleh sang ayah. Ramisa ini kayaknya takut deh sama bapaknya ya. Kemudian polisi datang dan menangkap plus memukul Isyana. Duh, Isyana ini dengan santai loh menyerahkan dirinya. Dan dia membiarkan dia dipukuli gitu. Lalu Dedi datang, sang ayah. Isyana malah kekeh datang ke tempat di mana dia biasa bersama Ramisa di zaman dulu ya. Berharap Ramisa akan datang. Karena tadi pas di rumahnya Ramisa, Isyana tuh teriak-teriak dan bilang ke Ramisa kalau dia nunggu di tempat biasa. Udah nunggu begitu lama gitu kan. Di sini nih Isyana bertemu dengan ibu-ibu tua yang biasa melihat Isyana nunggu Ramisa. Nah, dengerin baik-baik nih, nonton nih guys. Ibu-ibu nih menasihati. Kalau intinya Ramisa itu kan udah dewasa. Kalau memang dia mau, dia bisa kok membuat alasan ke ayahnya berbohong sedikit aja untuk bisa ketemu Isyana. Toh, selama ini Ramisa gak pernah berusaha apapun loh. Ramisa gak pernah berusaha untuk ingin ketemu dengan Isyana gitu. Wah, Isyana kayak ditampar, kayak diingetin sesuatu gitu. Entah gimana ceritanya ya guys, pokoknya Isyana ini tahu-tahu udah ada di kamarnya Ramisa yang udah lagi diikat gitu di kasur. Isyana mempertanyakan perasaan Ramisa ke dia. Saat ikatannya dilepas dan sumpelan di mulutnya Ramisa itu dilepas, Ramisa nangis-nangis bilang kalau dari dulu sampai sekarang yang dicintai selalu adalah Isyana. Tapi masalahnya, Ramisa tuh sekarang udah gak bisa berkutik karena dia udah terlanjur nikah. Ramisa juga bilang kalau cinta itu gak boleh egois. Kalau Isyana bener-bener mencintai Ramisa, Ramisa pingin udah tinggalin aku aja, tinggalin kehidupanku sekarang, lepaskan aku dengan ikhlas, katanya Ramisa gitu. Sementara itu guys, Isyana itu kan otaknya, hatinya semuanya tuh udah pikirannya selalu Ramisa, ya kan? Jadi dia gak terima, dia narik paksa Ramisa dan mau dibawa kabur. Paman Damodar yang ada di rumah berusaha memisahkan mereka. Sampai akhirnya Dedi dan Lol datang. Di sini Dedi berusaha ngomong ke Isyana di depan mereka semua. Kalau udah si Dedi ini ngomong kayak gini, lihat dong Ramisa, wajahnya udah kayak begini, udah ketakutan sama kamu. Dan bahkan dia sudah menikah. Apa Ramisa seperti ini yang mau kamu bawa pulang? Kata Dedi. Ramisa udah jelas gak mau loh sama kamu lagi, intinya gitu deh ya. Sebelum mereka pergi, Paman Damodar tiba-tiba bilang kalau sebenarnya dia tuh sayang sama Isyana. Isyana udah seperti dianggap seperti anaknya gitu. Tapi demi reputasinya sekarang, semua ini harus dia lakukan. Kok kayaknya Paman Damodar kayak agak-agak tertekan dikit ya guys. Sampai di rumah nih akhirnya Dedi mengurung Isyana. Intinya Isyana tuh kayaknya mau kabur kemana, Dedi bete, ngamuk, udah di rumah aja gitu, dikunci lah. Nah, Lol marah-marah ke Dedi, katanya harusnya Dedi gak mengurung Isyana gitu. Nah guys, ada banyak hal yang terbuka di sini. Dengan penuh kesedihan Dedi bercerita ke Lol. Jadi masih inget kan guys adegan pas Isyana nelfon Dedi dan minta Dedi datang ke Paman Damodar dan bilang kalau Isyana ingin menikah dengan Ramisa. Ingat ya adegan itu? Nah, malam itu sebenarnya Dedi udah ke rumah Damodar. Baru aja dia mau masuk ke pintu rumahnya, dia denger obrolan Ramisa yang bilang ke ayahnya kalau dia mencintai seorang laki-laki yang ada di London. Namanya adalah Anurag Mehta. Nah, ini surprise banget gak sih? Dia dipikir dia akan menyebut nama Isyana. Ternyata Ramisa menyebut nama laki-laki lain dan Dedi mendengar dengan kaget banget lah pastinya. Sementara Paman Damodar dan neneknya Ramisa juga kaget karena mereka semua juga pikir si Ramisa akan menyebut nama Isyana. Mak, itulah kenapa Dedi tuh sedih banget pas pulang gitu. Jadinya dia kepikiran gak fokus jadi malah kecelakaan. Makanya dia dirawat di rumah sakit saat itu gitu. Dan ngaku ke Isyana kalau dia belum bertemu dengan Damodar karena dia gak tahu mau ngomong apa ke Isyana gitu. Dan itulah kenapa Dedi tuh juga kekeh banget ingin supaya Isyana melupakan Ramisa dan pergi keluar kota gitu. Duh, kenapa sih ya si Dedi ini gak bilang aja ke anaknya tentang apa yang dia dengar gitu. Dan guys, super duper mengejutkannya lagi nih, ternyata si Dedi itu udah bicara dengan Ramisa, udah ketemu. Kenapa mempermainkan anakku gitu kan? Kenapa mempermainkan perasaan Isyana? Awalnya Ramisa nih acting sedih. Dia bilang katanya aku gak pengen kayak gitu juga Dedi.
Lalu karena Dedi nggak percaya akan kebohongan Ramisa, tiba-tiba wajah Ramisa berubah dan kelihatan licik. Di sini Ramisa terlihat tenang gitu ya. Dia mengatakan kalau memang dia cuma menjadikan Isyana sebagai hiburan selama ini gitu. Toh kalau misalnya Isyana emang jatuh cinta begitu dalam ke Ramisa, itu salah Isyana sendiri katanya gitu. Dan Ramisa juga dengan tegas dan jelas mengatakan kalau mereka itu derajatnya beda. Ayahnya Ramisa adalah pejabat. Nggak mungkin Ramisa dan Isyana bisa bersama katanya gitu. Ya ampun jahat banget Ramisa. Karena dasarnya emang Ramisa sebenarnya pacaran sama suaminya itu udah lama di London dan dia balik ke kotanya saat ini ya udah untuk sementara dan Isyana jadi hiburan sementaranya. Satu lagi yang mengejutkan ya, ternyata Paman Damodar ayahnya Ramisa ini sebenarnya udah tahu kelicikan anaknya. Kenakalan anaknya ini aduh pengen dipites pakai paku payung deh ya. Ayahnya ini udah kesel banget juga gitu melihat Ramisa mempermainkan perasaan Isyana begitu kejam. Nah, itulah kenapa Dedi juga ngerasa serba salah dan bingung. Karena sahabatnya, si Paman Damodar ini emang udah gak tahu gimana menghadapi anaknya sendiri gitu. नफरत की राजनीति क्यों करते हैं नफरत Nah, sang ayah, ya namanya ayah, gimana pun juga sesebel-sebelnya dan semangkel-mangkelnya dia sama anaknya yang udah berbuat kejam kepada Isyana, ya gimana pun juga itu tetap anaknya gitu. Apalagi, Paman Damodar akhirnya tahu dari Ramisa bahwa suaminya dan mertuanya akan datang beberapa hari ke depan. Bingung dong. Singkat cerita, Paman Damodar menemui lawan politiknya yang namanya Pak Kashi. Dia ditemani oleh Pak Polisi, minta bantuan Kashi untuk mengamankan Isyana. Gitu. Jadi Damodar tuh nggak mau membunuh Isyana. Karena tahu alasannya apa guys? Dia tahu hati Isyana sudah lama mati. Oh. Tapi intinya, Paman Damodar ya, setelah meminta pertolongan ke Pak Kashi ini, dia menjanjikan akan mengangkat Kashi menjadi wali kota tahun depan. Nah, di rumahnya Dedi membuka pintu ke kamarnya Isyana di mana Isyana dikurung tadi. Ternyata Isyana sudah hilang, sudah kabur. Aduh, nggak tahu deh, otomatis semua pada khawatir, iya nggak sih? Isyana yang kabur dalam kondisi hujan deras ya. Dedi, wah di dalam mobil dia udah bingung nih nyariin si Isyana kemana gitu kan. Teriak-teriak menyebut nama Isyana. Jelaslah dia khawatir, Isyana akan diserbu, dia tahu gitu. Sementara polisi dan Gutli dan yang lainnya sudah menyergap Isyana. Tapi, aduh, saya yang takut sebenarnya jangan sampai Isyana membunuh orang demi cintanya yang gak berbalas itu gitu loh. Demi perempuan yang mempermainkannya dia gitu. Gila. Karena emosi dan rasa cinta yang begitu mendalam, gila-gilaan Isyana melawan mereka semua yang akan menangkap Isyana. Aduh, bener-bener buta dan kalap loh Isyana ini. Saat ini Isyana dan juga Gutli sama-sama udah parah, ya ampun, dan tidak berdaya. Gutli akhirnya ngomong ke Isyana kalau dia justru dibayar oleh Ramisa untuk membunuh Isyana. Di saat yang bersamaan kok pas banget, Ramisa telepon ke Gutli untuk memastikan apakah Isyana udah mati. Gimana Gutli? Apakah Isyana sudah mati? Sudah mati kan sekarang gitu. Isyana ngedenger sendiri di telepon, akhirnya dia percaya. Aduh, di kondisi kayak gini dia tuh patah hati banget. Gutli yang juga bilang ke Ramisa sebenarnya pas lagi bersenang-senang sama Isyana itu tuh udah pacaran dengan Anura selama 2 tahun. Singkat cerita, Isyana malah berhasil membunuh Gutli dan dia banyak banget bekas luka tusukan loh sebenarnya di perutnya karena kan Gutli tadinya menusuk dia berkali-kali gitu. Nah, tapi dengan kondisi seperti itu Isyana masih tetap bisa jalan ke rumah Ramisa. Jelas dong, Ramisa kaget dan takut karena tiba-tiba Isyana udah ada dalam kamarnya gitu. Isyana bahkan masih punya kekuatan mencekiknya loh. Tapi akhirnya dia melepas Ramisa dan mengatakan, bagaimana aku bisa membunuh wanita yang membuat Isyana hidup selama ini gitu. Aduh, ini malah sedih banget loh adegan ini guys. Susah payah dengan penuh rasa sakit luar dan dalam nih ya. Sakit di fisik karena luka parah, dan sakit di dalam karena hatinya sudah hancur. Lebih hancur dari sebelumnya. Detik-detik seperti ini dia mengetahui Ramisa selama ini mempermainkannya. Pas Ramisa berusaha kabur, Isyana masih sempat bisa memegang tangannya. Dan Isyana masih sempat bilang, cintailah seseorang dengan tanpa batas. Lalu Isyana bergumam, Dedi maafkan aku, selama ini aku salah. Dan Isyana meninggal dunia. Astaga ini sedih banget loh. Saya gak suka ending kayak gini guys, ya ampun. Aduh, udah deh, udah sedih-sedihnya, udah jengkelnya karena saya emosi ngeliat Ramisa. Aduh, tetap tunggu ya, dan tetap tonton bocoran film berikutnya. Stay healthy, dah.